Obrolan ngomongin birokrasi ala-alan. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. Kemarin oke, lancar. Lancar, senang banget. Halo kawan LAN, kembali lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Kawan LAN, kalau terlihat set yang berbeda, kali ini obrolan lagi jalan-jalan ke Bandung. Tapi nggak pantun ya kawan LAN, kami sedang berada di Politeknik STI Alan Bandung. Karena Politeknik STI Alan Bandung telah mengadakan perhelatan akbar yaitu wisuda ke-42. Dan kali ini obrolan saya, Almina Tias, ditemani perwakilan dari wisudawan yang kemarin telah dinobatkan sebagai wisudawan Politeknik STI Alan Bandung. Halo semuanya. Halo Kak. Boleh diperkenalkan dulu dari teteh paling ujung? Oke, halo semuanya. Saya Alia. Saya adalah mahasiswa S2 APN tahun 2022. Oke semuanya, nama aku Muhammad Aditya Setiawan, mahasiswa D4 APN tahun 2020. Halo semuanya, aku Pranandiva, aku mahasiswa D4 APN 2020. Halo semuanya, aku Adifa, mahasiswa D4 MSDMA Angkatan 2020. Kawan-kawan, kali ini obrolan ditemani mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi di Politeknik STI Alan Bandung ini. Ada wisudawan terbaik dan ada juga wisudawan yang aktif di organisasi. Ya. Yang wisudawan terbaik ada siapa? Teh Alia sama Teh Adifa ya. Sama yang ini wisudawan yang aktif di organisasi, ada Adit sama Teh Diva juga. Namanya Diva-Diva semua, jadi bingung nih saya nih. Bagaimana perasaannya setelah dinobatkan sebagai wisudawan terbaik? Aku dulu? Oke. Untuk kalau aku sendiri sebenarnya lebih ke kaget sih sebenarnya, karena baru tahu info wisudawan terbaik itu baru H-2 mungkin dari wisuda gitu. Jadi sempat kaget, terus bingung juga disuruh baca sumpah wisudawan gitu kan. Tapi so far happy sih gitu. Kalau aku sama sih, aku juga kaget karena aku kan nggak nargetin untuk menjadi wisudawan terbaik. Terus tiba-tiba dihubungin juga sama pihak panitia atau dosen, kaget terus sampai nanya kayak ini betulan Pak gitu. Terus akhirnya ya, tapi akhirnya sih happy dan juga excited juga. Itu dihubunginya H-min berapa itu kemarin? Kalau aku kayaknya H-2 deh. H-2 dan memang by WA gitu. Jadi sempat ke skip dulu, jadi baru terlambat responnya. Jadi ya sempat Tanpa persiapan yang matang juga sih sebenarnya gitu. Kalau aku sekitar H-min seminggu sih di WA. Lebih lama ya, lebih lama ternyata ya. Itu tugas kalian kemarin itu menerima aja apa harus ada speech juga atau? Sebenarnya kita itu harus baca sumpah wisudawan, sumpah mahasiswa gitu, karena sebagai perwakilan juga dari yang lain maju ke depan dan memberikan speech sedikit sih sebenarnya. Kalau aku juga ada disuruh speech, juga disuruh nyiapin juga speechnya. Jadi perwakilan dari mahasiswa S2 dan D4 ya yang speech ya. Nah ini di sebelah saya juga ada wisudawan yang aktif dalam organisasi. Organisasinya apa? Aku sendiri organisasinya UKM Futsal. Aku mulai aktif di tahun 2022 sampai tahun 2024. Kalau Teh Diva? Kalau aku di BEM 3 tahun sama di BCube 2 tahun. Kan kalian ini sangat menginspirasi ya
pasti kan sibuk, ada yang bekerja sambil kuliah, ada sambil organisasi. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi selama ini, selama perkuliahan ini apa? Dari sini dulu aja. Oke. Kalau dari aku sih tantangan terbesarnya adalah karena aku itu kelas karyawan, jadi kuliah sambil bekerja. Jadi bagi waktunya itu cukup cukup PR juga waktu selama 4 tahun kuliah ini. Terus tidak dipungkiri juga energi itu semakin banyak terkuras gitu kalau misalnya kita kuliah sambil kerja. Tapi so far ngejalaninnya tuh kalau kita happy dan juga mengambil hikmahnya, kita bisa happy sih. Kalau aku, tantangan terbesar karena aku ngejalanin BEM sama kepanitiaan juga BCube, itu waktu sih, karena kita harus ngebagi waktu antara kuliah, organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Itu kadang ada bentrok-bentroknya, tapi selama manajemennya bagus, tahu prioritas, aman. Kalau aku tantangannya mungkin energi sih ya, karena habis kuliah ada kegiatan futsal, jadi energinya makin terkuras. Cuman ketika masuk kuliah ketemu teman-teman, mood jadi happy lagi, energi juga balik lagi gitu sih. Kalau aku sendiri sama sih sama yang lain, energi terus waktu juga, karena apalagi kita kan kalau misalkan aku itu kerja dari Senin sampai Jumat, terus di Jumat dan Sabtu juga harus kuliah gitu. Jadi memang jadinya tuh padat, belum lagi tugasnya, tugas akhirnya. Untuk perjalanan kuliah aku sendiri kan sebenarnya padat banget, singkat 1,5 tahun gitu. Jadi memang waktu tuh ya paling berat sih sebenarnya ngatur waktunya gitu. Ini rata-rata waktu ya? Gimana cara kalian mengatur waktu ini? Kalau aku sih ngatur waktunya karena pembelajaran di kuliah ini dilakukannya pada pagi, siang, sore. Sementara kegiatan UKM itu di malam hari, jadi gak jadi masalah untuk waktu. Cuman balik lagi yang tadi, energi yang terkuras. Jadi kalau untuk waktu nggak jadi masalah, cuman energinya yang terkuras. Bisa waktu malam futsal terus paginya ngantuk banget gitu nggak? Pernah nggak? Kadang sih suka lemas-lemas sendiri gitu. Cuman karena di kampus ketemu teman-teman, jadi happy lagi, jajan bareng, ngobrol bareng kayak gitu. Kalau aku sendiri ngatur waktunya itu tadi karena aku sambil kerja Senin sampai Jumat gitu ya. Terus kuliah aku itu di Jumat dan Sabtu. Jadi memang kita harus ngobrol juga sama pihak kantor, ada persetujuan kita itu untuk Jumat bisa nggak minta kompensasi waktu gitu di 1 jam, karena kalau aku sendiri pulang kerja itu selalu jam 5, sedangkan perkuliahan itu mulai jam 4 gitu. Jadi kita ngobrol sama kantor, cuman ya yang menjadi tantangan tuh di tengah-tengah waktu perkuliahan aku itu pindah kantor sebenarnya. Jadi memang harus ngobrol lagi ke kantor, ada yang nggak di ACC segala macam. Cuman ya karena padat ini dan pembagian waktunya juga harus jelas, ya itu dipadat ini di hari Sabtu jadinya. Jadi memang kuncinya adalah komunikasi baik ke kantornya maupun ke dosennya, karena kalau misalkan dosennya sendiri sih lebih memaklumi sih kalau di sini. Kalau aku karena akademik sama organisasi aja, jadi emang waktu yang paling kekuras. Tapi kalau aku sih bisa ngatur waktunya, akademik itu nomor 1. Mau sesibuk apapun, kita ada kegiatan organisasi, kepanitiaan, tapi yang pertama kali harus dikerjain adalah akademik, tugas-tugasnya dan sebagainya, baru nanti ke organisasi dan kepanitiaan. Kalau aku karena sambil kerja juga sama kayak Teh Alia, jadi sounding juga ke dokter, ke kantor gitu. Jadi kayak minta izin karena aku juga pulang jam 5 sore, terus mulai perkuliahan jam 4 dan kuliah tuh dari Senin sampai Jumat kalau aku D4. Jadi sounding ke kantor, minta izin untuk bisa berangkat ke kampus jam 3:30. Ya bagi waktunya ini siapa negosiasi sama pihak kampus ataupun pihak kantor. Ini kan di tengah kegiatan kalian yang padat, kerja, organisasi, kuliah, pernah nggak sih ngerasain burnout gitu, kayak gimana ini, kayak malas kuliah atau malas kerja atau malas ke organisasi. Nah itu cara ngadepinnya gimana, ngatasinnya kalau lagi burnout kayak gitu? Apakah di pause dulu nih kegiatannya, kayak gimana coba? Oke. Aku karena orangnya introvert, jadi aku tuh nyisihin waktu di weekend buat diem di rumah seharian gitu, kayak
recharge gitu, jadi baru bisa aktivitas lagi di weekday. Kalau aku mungkin rawan banget aku burnout karena sibuk, terus juga aku kerjaannya ngedit, jadi kadang suka kurang gitu referensinya. Cuman kalau ketika aku burnout, justru aku balikannya sama Kak Adifa, karena aku ekstrovert, jadi aku ketemu sama teman-teman, kita pergi ngopi gitu, jadi kita recharge energinya dari ketemu teman-teman. Shopping. Bisa jadi. Ya, check out. Kalau aku jauh beda sama, karena aku orangnya ekstrovert, jadi harus ketemu teman-teman buat melampiaskan, itu mau ngobrol, ngopi bareng, atau jalan-jalan bareng, harus ketemu teman-teman, kayak gitu. Kalau aku sendiri setuju sih sama dua orang sebelah aku pun ekstrovert juga gitu, jadi memang harus ngobrol gitu, terus yang ngopi-ngopi biasalah gitu. Anak muda. Iya, Gen Z. Ngopi-ngopi duit habis gitu. Kalau kalian sendiri punya ini nggak sih strategi atau tips yang efektif untuk bisa menjadi wisudawan terbaik dan bisa kuliah sama organisasi tetap lancar? Oke, kalau misalkan sebenarnya tips and triknya ya dijalanin aja. Menurut aku jangan terlalu yang jangan yang terlalu memaksakan diri, tapi tetap on track juga gitu. Kita memang karena sekarang LAN ini membuka program untuk bisa selesai lebih cepat gitu, khususnya untuk S2 bisa 1,5 tahun, ya diusahakan untuk on track gitu, memaksimalkan waktunya, lain-lain gitu. Jadi aktif juga untuk bikin penelitian-penelitian sama dosen, karena itu di situ belajar banyak sih gitu, dari sisi ilmunya, terus prakteknya juga, apalagi untuk kayak aku nih yang memang fresh graduate terus langsung S2 gitu. Kalau dari aku sih mungkin sama ya, dijalanin aja, mau itu kuliah atau organisasi, karena kewajiban itu harus dijalanin, hiburan juga harus ada biar seimbang, jadi kita gak akan stres di ngejalaninnya. Gitu sih. Kalau aku sama sih, kayak hidup kita tuh mengalir seperti air, tapi kalau disuruh ngasih strategi aku bingung. Cuman aku punya niat dalam diri aku, kayak selama masih jadi mahasiswa itu harus dimanfaatin sebaik-baiknya, karena privilege jadi mahasiswa tuh lebih banyak dari yang lain gitu. Kalau aku sih tips dan triknya lebih aktif aja sih di kelas, sering tanya jawab sama dosen, diskusi juga, terus di luar jam kuliah juga sebisa mungkin kita jaga relasi sama dosen. Terus juga kita selalu nepatin waktu untuk ngumpulin tugas, asal itu masuk tugas bisa sih aman sih. Ada lagi nih, menurut untuk harapan kalian setelah mendapatkan prestasi baik akademik ataupun non akademik, itu kalian ingin harapan seperti apa untuk karir kalian di masa depan? Oke. Udah siap ya. Udah siap. Aku sendiri sebenarnya harapannya adalah dengan baik itu ilmu maupun praktek yang didapatkan dari LAN ini ya bisa diimplementasikanlah di tempat kerja gitu, bisa lebih memberikan manfaat di perusahaan yang saya kerjakan sekarang. Terus kalaupun memang bisa mungkin menjadi milestone untuk ke jenjang karir yang lebih baik, ataupun nanti melanjutin lagi pendidikan yang lebih baik. Mungkin harapan aku lebih ke organisasi aku ya. Untuk kedepannya lanjutkan prestasi-prestasi yang udah didapatkan, jangan sampai prestasi itu menghilang di kampus ini, tetap cari terus, perbanyak prestasi yang kamu pengen capai, terus latihan yang rajin, kerja keras, dan konsisten. Udah. Oke, kalau aku harapannya setelah kuliah di sini pasti sama bisa mengimplementasikan apa yang aku pelajarin kemarin di akademik, dan juga apa yang aku dapat dari organisasi itu banyak banget pasti, mulai dari pengalaman kepemimpinan, public speaking dan lain-lain, itu aku dapetin banget dari organisasi, dan harapannya ketika nanti aku udah berkarir bisa mengimplementasikan itu semua dengan baik. Kalau harapan aku sih satu aja sih, semoga ilmu aku bisa berkah. Amin. Masya Allah. Karena kalau berkah kan bisa ke segala arah ya maksudnya. Oke. Amin. Ada lagi closing statement dari kalian. Kenapa sih harus kuliah di Politeknik STI Bandung?
Kayaknya Adit udah punya kata-kata. Oke. Aku terakhir aja. Terakhir. Gongnya aja ya. Gongnya aja, gongnya Gongnya. aja. Terakhir aja. Aku dulu. Oke. Karena kenapa kita harus memilih LAN gitu, karena selain mempelajari dari akademis, kita juga banyak prakteknya. Karena kita kan vokasi gitu, jadi banyak praktek dan brainstorming yang bisa langsung diimplementasikan di tempat kerja. Seperti itu. Bandung karena dari prodinya aja ada lengkap, bukan lengkap, maksudnya tepat beragam, terus tepat sasaran juga, materi-materi kuliahnya juga konstruktif dan juga terbaik lah. Oke. Kalau aku mungkin sempat nulis ini kemarin di farewell sedikit ya. Jadi meskipun kampusnya kecil-kecilan, tapi mesranya besar-besar. Kita menunggu gongnya nih. Drum roll. Kalau dari aku, kenapa kalian harus memilih kampus Politeknik Setiawan Bandung? Karena kampus Politeknik Setiawan Bandung itu pilihan tepat kampus terapan. Baik kawan LAN, itu tadi obrolan seru kita semua dengan wisudawan dari Politeknik STI Alan Bandung. Terima kasih semuanya telah hadir. Terima kasih, Selamat atas sama-sama. wisudanya, sukses karirnya. Amin ya Allah. Oke kawan LAN, sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Dah.